Shalom sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, puji Tuhan kita bertemu kembali dalam kasih-Nya. Kali ini kita akan mendengar sebuah kesaksian dari seorang mantan muslimah. Di dalam kesaksian ini, ibu ini grogi ya, karena baru pertama dia bersaksi tentang bangganya dia menjadi seorang Kristen. Langsung saja sahabat kita dengar bagaimana kesaksiannya. Puji nama Tuhan, Shalom. Perkenalkan, nama saya Rahmawati, saya biasa disapa dengan panggilan Emma. Izinkan saya membagi tentang pengalaman saya, bagaimana tentang pergumulan saya, di mana saat pergumulan itu saya melihat pemeliharaan Tuhan yang luar biasa dalam hidup saya. Jadi ini saya sedikit grogi ya, karena ini adalah video pertama saya setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, dan ini menjadi video kesaksian saya yang pertama. Izinkan saya sebelum lanjut jauh ke depan, saya membagikan singkat tentang latar belakang saya. Saya berasal dari latar belakang saya itu dulu saya seorang muslim, dan hanya baru saya sendiri saja yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya secara pribadi. Saya dibaptis bulan Januari tanggal 26 2020. Belum 2 tahun, dan saya sangat bersuka cita sekali karena bulan ini saya merayakan Natal kedua saat saya lahir baru. Saya sungguh bersuka cita sekali. Jadi pengalaman saya di sini, saya hanya mau membagikan pengalaman bagaimana Tuhan menolong saya dalam setiap pergumulan saya. Mungkin nanti saya akan buat video bagaimana perjumpaan saya secara pribadi saat sebelum saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya. Jadi kita hidup ini tidak jauh daripada problem. Jadi tidak ada manusia di dunia ini yang tidak punya masalah. Semuanya punya masalah. Orang mati aja punya masalah. Masalahnya nanti di akhirat, ya kan? Hidup kekal di surga apa di neraka begitu. Jadi setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya membaca kitab suci, Taurat dan Injil, Alkitab. Saya baca itu dan saya baca berulang-ulang. Banyak pengalaman, banyak pengetahuan, banyak pengajaran yang tidak saya dapatkan di dalam dunia ini. Saya itu suka baca buku, banyak buku-buku yang saya baca gitu, tapi tidak ada satupun pengajaran yang saya dapat yang luar biasa selain daripada Alkitab. Kenapa? Karena hanya Alkitablah firman Allah secara langsung. Jadi setelah saya membaca firman Tuhan itu, saya mengerti gitu. Oh, ternyata mengikut Kristus itu memikul salib. Mengikut Yesus itu tidak mudah. Mengikut Yesus itu menyangkal diri, memikul salib. Akan banyak, saya setelah membaca firman itu, saya mengerti, oh iya, ya Tuhan Yesus siapkan saya untuk setiap pergumulan yang saya hadapi. Saya mau hadapi itu semua bersama Tuhan. Karena saya tahu saat saya tahu di depan bakalan banyak masalah, tapi saat saya berjalan bersama-sama dengan Tuhan, saya percaya Tuhan mampukan saya untuk melewati itu semua. Jadi setiap apapun pergumulan yang saya hadapi, saya selalu mengucap syukur. Sebab apakah kita mau menerima yang baik-baik saja? Di dalam kitab Ayub berkata, apakah kita mau menerima yang baik-baik saja, yang tidak baik kita tidak mau menerimanya? Ya, saya setelah membaca itu firman hidup gitu. Firman itu benar-benar luar biasa, karena setiap saya mengalami pergumulan-pergumulan,
firman yang telah saya baca itu hidup gitu. Saya langsung diingatkan, oh iya, apakah saya mau menerima yang baik saja, yang tidak baik saya tidak mau terima. Ya Tuhan, saya bersyukur dengan apapun yang saya pergumulkan, saya akan melihat mujizat Tuhan terjadi dalam hidup saya. Jadi saya, bukan berarti saya senang akan masalah itu, enggak. Jadi ya saya bersyukur karena apa? Setiap hal pergumulan berat yang saya berpikir ya seakan-akan tidak ada jalan keluar, saya datang kepada Tuhan, Tuhan beri jalan keluar. Karena saya datang bukan kepada Tuhan yang salah, saya datang kepada Tuhan yang kepadanya tidak ada yang mustahil. Saya bersyukur mengenal Tuhan yang benar dalam hidup saya. Saya akan membagikan satu hal. Banyak hal yang sudah saya alami yang tidak bisa saya ceritakan dalam video singkat ini karena panjang, durasinya akan panjang kalau saya ceritakan semuanya. Saya cerita satu hal pengalaman saya. Jadi 3 bulan yang lalu, bulan 3, bulan Maret, berarti bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bulan yang lalu saya sakit. Saya kena positif COVID, satu keluarga. Saya positif COVID, setelah 5 hari saya merasakan sakit. Jadi kan begini, kalau kita COVID itu kan dianjurkan untuk olahraga. Jadi saya olahraga, main bulu tangkis pagi-pagi dan sore hari. Setelah 5 hari perut saya sakit setelah bangun tidur pagi itu. Saya ini udah pernah melahirkan. Ibu-ibu yang udah pernah melahirkan pasti tahu rasanya seperti apa. Dan pada saat itu saya merasakan sakitnya lebih sakit daripada melahirkan. Luar biasa sakitnya. Dan saya sampai tidak bisa bergerak. Saya cuma bisa saking sakitnya saya nangis. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Saya udah kayak mau meregang nyawa gitu loh. Saya bilang, Tuhan tolong saya. Di dalam nama Yesus Kristus, sembuhkan saya Tuhan. Angkat sakit penyakit ini Tuhan. Jangan biarkan sakit penyakit ini menyiksa saya. Angsur-angsur sakit itu sudah mulai, yang saya rasakan sakit itu sudah mulai berkurang. Dan setelah berkurang, ada yang menolong saya di rumah dan mengurut perut saya. Kalau bahasa di tempat tinggal saya saat ini tuh dikatakan diangkel. Jadi hari-hari apa itu ya namanya, peranakan itu diangkat ke atas gitu, diurut perut saya, dipiles. Saya nggak tahu posisi sakit saya itu apa gitu. Nah sorenya sakitnya mulai datang lagi dan akhirnya saya ke dokter. Saya di USG, 2 tempat saya USG, dan 2 tempat itu mengatakan bahwa saya KET, dalam bahasa medisnya itu hamil di luar kandungan. Dan sudah pendarahan di perut, saya harus dioperasi segera. Malam ini juga harus diopnam, terus besok pagi sudah harus dioperasi. Dokternya bilang begitu. Dokternya nggak ada yang mau operasi saya pada saat itu. Saya bergumul sekali, saya sedih. Kenapa? Antara dokter ke dokter ini membuat saya dilema. Kenapa? Dokter di mana tempat saya USG berkata, ibu harus segera dioperasi. Sedangkan saya menanyakan dokter-dokter untuk menangani saya untuk dioperasi, tidak ada yang sanggup untuk operasi saya pada saat itu. Saya sedih begini, kalau saya tidak segera dioperasi, dokternya bilang saya bisa lewat. Oh, saya pikir itu cukup mengerikan saya dengarnya gitu. Jadi ya, saya pada saat itu mulai stres dengan kata-kata dan situasi yang saya hadapi. Saya mulai tegang dan sakit itu datang lagi, dan saya mulai susah bernafas. Istilah kalau baterai itu tinggal 1 balok gitu loh. Dan bahasa di tempat tinggal saya itu bedesing namanya di telinga itu, dan itu kuat sekali. Saya berpikir ngomong sama Tuhan, saya bilang, apakah ini waktunya saya Tuhan? Apakah seperti ini rasanya mau mati? Saya bilang gitu. Tapi saya tidak takut Tuhan. Walaupun saya mati, saya tidak takut sebab Engkau menyambut saya di surga. Kalaupun
Engkau masih memberikan saya kesempatan Tuhan. Masih ada keluargaku yang belum Engkau selamatkan. Masih banyak saudara-saudaraku yang belum menerima Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Pakai aku Tuhan, saya bilang begitu. Berikan pertolongan Tuhan. Saya bawa dalam doa. Kau lihat Tuhan, saya bilang, tidak ada dokter yang mau operasi saya Tuhan. Malah setiap dokter berkata, selesaikan dulu COVID-nya harus negatif dulu, baru bisa dioperasi. Bayangin saudara, saya posisi pada saat itu baru 5 hari setelah dinyatakan positif COVID. Sedangkan untuk membutuhkan waktu untuk negatif itu bisa 2 minggu, 14 hari. Sedangkan saya tidak bisa nunggu selama itu. Saya besoknya juga harus segera dioperasi karena sudah pendarahan di perut. Lalu saya berdoa, saya bilang, Tuhan tolong berikan jalan keluar. Kalau memang seandainya saya masih Engkau mau selamatkan, buka jalan Tuhan. Engkau gerakkan hati dokter, satu dokter aja Tuhan yang mau menerima saya untuk dioperasi, menangani saya untuk dioperasi. Setelah saya berdoa, tiba-tiba langsung masuk telepon. Dan teman saya yang kerja di rumah sakit berkata, Kak, ada puji nama Tuhan Kak, ada satu dokter yang mau melayani kakak untuk dioperasi. Menangani kakak untuk dioperasi. Saya berpikir, Tuhan terima kasih Engkau buka jalan. Di situ memberi semangat buat saya. Saya tahu Tuhan berikan jalan buat saya. Tuhan masih mau selamatkan saya. Singkat cerita, sampai di rumah sakit, wah saya udah langsung diimpus kanan kiri, kabel-kabel, terus dikasih oksigen. Saya sudah mulai melihat pandangan saya sudah mulai kabur. Ini desingan di telinga saya semakin kuat, napas saya sudah tinggal, kayak udah sulit sekali saya bernapas. Akhirnya saya cuma berdoa, saya angkat pujian penyembahan kepada Tuhan. Dan saat pujian penyembahan saya itu tiba-tiba seperti ada kekuatan yang masuk di dalam kepala saya, masuk dari kepala sampai ke tubuh saya, yang memberikan kekuatan bagi tubuh saya. Tiba-tiba nafas saya normal kembali, tubuh saya itu terasa sehat kembali begitu. Dan saya merasakan desing-desing itu nggak ada lagi, pemandangan saya sudah normal kembali. Dan itu mujizat yang luar biasa saya rasakan dalam hidup saya. Saya pada saat itu sudah mau dimasukkan ruang ICU, saudara. Dan saya setelah merasakan tubuh saya ada kekuatan yang Tuhan berikan, saya minta lepaskan oksigen saya dan saya bilang, stop, coba cek saya sudah merasa sehat, saya bilang. Tuhan sudah sehatkan saya bilang gitu. Tiba-tiba saya dicek, semuanya normal dan saya dipindahkan di ruangan yang saya ambil, ruangan normal. Nah, setelah itu saya dijadwalkan besok paginya dioperasi oleh dokter yang menangani saya. Dan saya mengambil, karena saya COVID juga posisinya, tidak boleh ada yang menunggu. Cuman saya mengambil perawat-perawat saja untuk menunggu saya. Nah, jadi perawat itu dari sepanjang malam sampai besok pagi untuk menunggu operasi itu, perawat itu selalu berkomunikasi ternyata sama dokternya. Nah, setelah besok pagi, saya yang sudah puasa, tiba-tiba dokternya bilang begini, datang Ibu, karena setelah melihat kondisi Ibu itu nggak ada merasakan sakit, jadi kami harus mengambil tindakan lagi untuk memastikan apakah benar Ibu ini hamil di luar kandungan. Kami harus melakukan tindakan satu kali lagi, namanya itu blast fungsi. Wah, pakai alat, saudara. Aduh, saya nggak mau jelasannya, itu cukup sakit, saudara. Jadi saya bilang, kenapa harus mengambil tindakan ini? Nah, kebetulan yang perawatnya itu teman saya, dia bilang begini, Kak, kan kakak kan dari masuk ke ruangan ini, ke ruangan kamar kakak ini, sampai mau dioperasi itu nggak ada rasa sakit. Itu mustahil, Kak, karena yang namanya orang hamil di luar kandungan, apalagi kakak sedang COVID, itu bisa fatal. Itu rata-rata bisa masuk ICU, dan pasti rasa sakitnya itu nggak akan bisa hilang sampai dia selesai operasi. Wow, saya berpikir, ya, saya bersyukur akan itu, karena saya tahu Tuhan yang menopang semua sakit penyakit saya. Jadi sepanjang malam itu saya
sulit tidur, saya cuma bisa berdoa, baca firman Tuhan, dan itulah yang saya lakukan. Sampai setelah kembali lagi tadi, setelah saya ambil tindakan terakhir itu, ternyata hasilnya memang saya dinyatakan positif KET, hamil di luar kandungan. Dan sorenya saya dijadwalkan lagi untuk dioperasi. Itu pergumulan juga karena saya dikatakan, kakak harus tenang ya, kakak harus stabil, nggak boleh stres karena nanti bisa pendarahan, ini katanya bisa pendarahan banyak. Saya bilang saya cuma bawa dalam doa saja, Tuhan kuatkan saya, mampukan saya untuk saya dapat menunggu operasi ini dengan keadaan baik, keadaan normal. Saya bilang begitu. Saya cuma kekuatan saya pada saat itu cuma Tuhan aja. Kalau saya pakai kekuatan saya sendiri, aduh, nggak mampu saya. Berat. Terus setelah singkat cerita, setelah saya dioperasi, nah kok dioperasi itu kan gini, kalau dioperasi itu kan dibius tengah ya, saya dibius tengah, dari pinggang sampai kaki itu mati rasa, nggak rasa apa-apa, tapi kita sendiri tuh kayak masih sadar, cuman pemandangan aja seperti kayak gambaran orang yang mau dihipnotis itu. Terus orang dokter-dokter dan perawat-perawat yang berbicara itu saya masih dengar gitu. Nah, tiba-tiba saya dapat penglihatan saat saya dioperasi itu. Saya dapat penglihatan semuanya putih. Tiba-tiba ada sosok yang terang sekali, dan saya tahu sosok itu seperti, saya nggak berani mengatakan itu Tuhan, saya takut, tapi saya tahu yang saya lihat, sosok yang memegang tangan saya itu adalah sosok yang mempunyai kuasa atas tubuh jiwa roh saya, atas hidup saya. Lalu saya katakan, Engkaukah Tuhan, bawa saya, karena pada saat itu saya merasakan tenang, sukacita, damai sejahtera yang luar biasa. Lalu dia berkata seperti ini, belum saatnya, masih ada pekerjaan yang harus engkau selesaikan. Saya nggak tahu maksudnya apa, tapi saya tahu Tuhan masih berikan saya kesempatan untuk saya melayani Tuhan. Setelah singkat cerita, setelah saya dioperasi, dokter menghampiri saya, dan dokter berkata, Ibu, waktu ibu dioperasi, ibu cuma berkata Yesus, Yesus. Saya bilang, iya dokter, saya melihat seperti Tuhan, saya bilang gitu. Iya ibu, kebetulan dokternya juga pengikut Kristus, dan dokternya bilang kalau saya boleh selamat itu karena mujizat Tuhan. Ternyata setelah dioperasi saya ketahuan punya penyakit lain lagi yang ganas, penyakit yang umur saya mungkin gak bakalan lama lagi. Bayangin, 3 penyakit ternyata saya alami pada saat itu. Saya bersyukur kepada Tuhan. Kalaupun dengan cara saya dioperasi, saya harus mengetahui sakit penyakit itu, nggak masalah. Saya dapat mengatasi itu dengan saya berobat secara dini itu kan, kalau maksudnya saya berpikir kalau itu saya sempat tidak ketahui, mungkin hidup saya nggak lama lagi, mungkin bisa seminggu atau 2 minggu atau sebulan. Tapi kalau saya sampai saat ini, dari saya dioperasi sudah 9 bulan, saya bisa membuat video di sini, saya bisa bersaksi, menyatakan kemuliaan, kebaikan, mujizat, pertolongan Tuhan dengan keadaan sehat. Itu saya mau katakan, semua karena anugerah Tuhan dalam hidup saya, kebaikan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam hidup saya. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Saya suka sedih kalau ingat ini. Jadi saya juga mau, dokter pada saat itu juga bilang, Ibu, ovariumnya pecah, ovarium sebelah kanannya harus diangkat. Mungkin dari cerita Ibu, katanya Ibu waktu sakit itu pernah diurut, jadi karena pendarahan itu pecah katanya gitu. Ovarium saya, ovumnya itu pecah dan harus diangkat. Ya, singkat cerita, beberapa hari setelah saya banyak intimidasi iblis, yang roh-roh jahat itu mengintimidasi saya. Cuman memakai firman Allah saja saya dapat kuat untuk melawan tipu muslihat iblis yang ingin membuat saya lemah, sedih, nangis.
Saya sempat merasakan itu 2 hari. Saya nangis, sedih, kacau, pikiran saya mau mati aja. Tapi saya bersyukur setelah saya membaca firman Tuhan lagi, saya dikuatkan. Saya berdoa, saya dikuatkan sama Tuhan. Dan puji Tuhan, sekarang saya tidak pernah lagi memikirkan sakit penyakit itu, karena saya tahu saya sudah disembuhkan sama Tuhan. Terpujilah nama Tuhan Yesus. Dan pertolongan Tuhan yang luar biasa lagi, waktu saya dioperasi, kami sedang dalam kondisi tidak punya uang cukup, karena pekerjaan kami yang lain belum jalan karena masalah COVID, PPKM pada saat itu, pekerjaan semua terhenti. Saya nggak punya uang untuk operasi. Tapi itulah Tuhan, saya punya Tuhan yang luar biasa. Ya, saya punya Tuhan yang kepadanya tidak ada yang mustahil. Saya diberikan jalan, kami diberikan jalan keluar, sehingga dari biaya semuanya Tuhan sediakan. Tuhan berikan pertolongan dari timur, barat, selatan, utara, dari penjuru bumi Tuhan berikan. Jadi sebelum setelah saya menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya membaca firman-Nya di dalam Alkitab. Saya baca itu berulang-ulang. Saya baca dari awal sampai akhir, saya ulang lagi. Dan di situ menguatkan saya. Jadi setiap apapun yang saya alami, saya tahu Tuhan akan menolong saya. Dari kejadian itu Tuhan menguatkan saya, Tuhan terus proses saya, Tuhan terus bentuk saya. Karena memang saya mau dibentuk sama Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Kita hidup di dunia ini semuanya punya masalah. Satu hal yang mau saya bagikan, firman Tuhan itu hidup. Setelah saya membaca firman Tuhan itu hidup, ternyata dalam hidup ini Tuhan itu mau kita itu satu. Tuhan itu mau kita itu cuma percaya. Satu aja, Tuhan mau kita percaya aja. Jadi saat kita berdoa, jangan pernah kita ragu-ragu. Jangan pernah kita sendiri yang bisa membatalkan doa kita. Jadi saat kita berdoa, yakin dan percayalah sesuai dengan kehendak Tuhan itu terjadi. Makanya karena saya telah membaca kebenaran firman Tuhan, saya tahu, oh ini yang tidak boleh, oh ini yang boleh. Saya nggak mau berdoa yang untuk keduniawian atau kedagingan. Karena saya tahu kalau saya berdoa untuk keduniawian atau kedagingan, semuanya tidak akan terkabul, saudara. Semuanya sia-sia. Tetapi kalau kita berdoa semuanya untuk kemuliaan nama Tuhan, saya percaya Tuhan tidak kurang panjang tangannya untuk menolong, telinganya tidak kurang mendengar, tidak kurang tajam untuk mendengar doa-doa kita. Cuman satu yang membatalkan, yang menghambat dari doa-doa kita itu adalah dosa. Jadi memang setiap kehidupan kita juga harus mengampuni orang lain, karena firman Tuhan berkata, jika engkau tidak mau mengampuni, maka Bapamu di surga juga tidak akan mengampuni engkau. Jadi kalau kita tidak mengampuni, doa kita itu misalnya kayak gini ya, Tuhan di surga, nah, kita di bumi. Terus saat kita tidak mengampuni orang lain, Bapa tidak mengampuni, Tuhan juga tidak mau mengampuni kita. Jadi saat kita berdoa itu seperti ada batasan gini loh. Seperti ada batasan, doa kita itu nggak nyampe di surga sini, ini nggak nyampe. Seperti ada penghalang. Saya mau katakan, kalau ada di hatimu yang belum kau bereskan, kepahitan, kau harus buang itu. Gitu. Jadi kalau kita misalnya contohnya kita berdoa, Tuhan saya mau pergi ke sini misalnya, berkati perjalanan saya Tuhan. Tetapi di dalam perjalanan kita mikir, aduh gimana ya kalau mobil ini tabrakan, aduh gimana ya kalau pesawat ini jatuh. Engkau masih punya pikiran yang ragu-ragu. Pikiranmu itu bisa terjadi, itu bisa menjadi celah bagi iblis untuk menjadi senjata iblis untuk melakukan apa yang kau pikirkan. Jadi saat engkau berdoa, saat kita berdoa, yakin, jangan pernah ragu-ragu. Tuhan hanya mau kita percaya. Di dalam Yohanes pasal berapa saya lupa, maaf, tapi ada tercatat, Tuhan hanya mau kita percaya untuk mendapatkan kemuliaan Allah.
Itu saja mungkin yang dapat saya bagikan. Ternyata sudah cukup singkat singkatnya saya menyingkatkan cerita ini. Ternyata sudah hampir setengah jam. Semoga yang mendengarnya tidak bosan. Dan saya rindu ingin membagikan video-video pengalaman bagaimana perjumpaan saya dengan Tuhan sehingga saya menerima Tuhan dan Juru Selamat. Dan doakan saya semoga saya dapat diberikan kekuatan, ketaatan, dan kesehatan sehingga saya boleh menjadi terang garam dan berkat bagi banyak orang. Shalom, selamat siang, Tuhan Yesus memberkati. Ya sahabat yang dikasihi Tuhan Yesus, bagaimana kesaksiannya? Cukup luar biasa ya. Terima kasih Ibu buat kesaksiannya. Sangat memberkati saya dan kami semua di tempat ini. Dan tetap semangat di dalam Tuhan. Dan setia sampai kedatangan Tuhan Yesus kedua kali menjemput kita di awan-awan permai. Sampai kita kembali ke rumah Bapa, kita adalah orang-orang yang setia. Ya puji Tuhan, setia sampai mati. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.